Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daimul Ihsan, NIM T20191222. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diberikan oleh Bapak Irfan, yakni mempresentasikan bab-bab filsafat yang meliputi bab pertama, konsep dasar filsafat; bab yang kedua, konsep filsafat pendidikan; bab yang ketiga, landasan filsafat pendidikan; dan bab yang keempat, filsafat pendidikan barat. Konsep dasar filsafat dalam hal ini memiliki beberapa pokok pembahasan yang meliputi pengertian filsafat, objek kajian filsafat, ciri khas filsafat, dan cabang-cabang filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang sangat tua. Filsafat ini berasal pada masa zamannya Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dikatakan sebagai filsafat. Maka tidak heran jika istilah filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yakni philos dan sophia. Philos yang artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia yang artinya kebijakan atau kearifan. Istilah filsafat memang sering dipergunakan secara populer dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam penggunaannya, filsafat ini dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup seseorang, atau dapat juga dikatakan sebagai pandangan masyarakat. Contohnya seperti ini. Mungkin Anda pernah mengetahui seseorang yang mengatakan dalam hidupnya, hidup saya ini harus seperti oksigen. Artinya apa? Hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain dan alam sekitarnya. Ini merupakan contoh kecil atau contoh sederhana dari pendirian hidup seseorang. Begitu halnya tentang pandangan masyarakat. Masyarakat juga mempunyai filsafat yang bersifat kelompok. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Manusia itu tidak akan hidup selancar mungkin tanpa ada ketergantungan bantuan dari makhluk lainnya. Selanjutnya saya akan mengutip dari pendapat Siti Ghazalba. Ia mengatakan, filsafat adalah hasil kegiatan berpikir yang radikal, sistematis, dan universal. Kata radikal, memang bagi orang awam ini sering menyalahkan arti dari arti radikal itu sendiri. Tetapi dalam hal lain, menurut bahasa Latin, radikal ini berasal dari bahasa Latin, yakni radix yang artinya akar. Filsafat bersifat radikal, maksudnya permasalahan yang dikaji, pertanyaan-pertanyaan diberikan, dan juga jawaban-jawaban yang diberikan ini bersifat mendalam sampai ke akar-akarnya. Memang bagi orang awam, istilah radikal dalam istilah filsafat ini tidak perlu dicari lagi atau bahkan tidak perlu. Tetapi seorang filsuf ini justru mencari kejelasan maknanya dan hakikatnya. Contohnya seperti begini. Anda tahu ini adalah pulpen. Apakah ini berfungsi? Di manakah letak fungsinya? Jika seorang orang biasa atau orang awam ini menganggapnya hal sepele, tetapi seorang filsuf ini akan justru mencari dari manakah ini berasal, apakah ini bernilai guna, di mana letak nilai gunanya. Ini merupakan contoh kecil dari seorang filsuf. Filsafat bersifat sistematis, artinya pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang diberikan ini menunjukkan adanya hubungan satu sama lain yang saling terkait dan bersifat koheren atau runtut. Filsafat bersifat universal, artinya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diberikan ini bersifat umum dan bisa menyeluruh kepada semua orang. Selanjutnya saya akan mengutip dari pendapat Herotinus. Filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta, dan juga suatu perangkat masalah-masalah, seperangkat teori, dan sistem berpikir. Ini merupakan pendapat dari Herotinus. Objek selanjutnya adalah objek kajian filsafat. Objek filsafat ini terdiri dari dua objek, yakni objek formal dan objek material. Objek material yakni materi. Maksudnya itu sebagai wujud, yakni meliputi segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada ini meliputi Tuhan, alam, dan manusia itu sendiri. Sedangkan objek formal atau kaitannya tentang sudut pandang pendekatan. Objek formal ini tujuannya adalah untuk mencari letak hakikatnya, berusaha untuk membahas hakikat dari segala sesuatu.
Hakikat itu sendiri merupakan kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang sejati, yang esensial, bukan yang bersifat kebetulan. Ciri khas filsafat. Ciri khas filsafat ini salah satunya adalah kritis. Ciri khas filsafat sebenarnya sudah saya jelaskan dari awal tadi, yakni yang memiliki sifat sistematis, universal, dan radikal. Ini sebenarnya sama dengan ciri khas filsafat, cuma ada ketambahan kritis. Kritis di sini merupakan pertanggungjawaban rasional. Pertanggungjawaban rasional ini juga diperkuat lagi seharusnya. Artinya apa? Pertanggungjawaban rasional ini seolah-olah itu kita memberikan argumen, tapi kita harus kuat terhadap argumen tersebut. Dan kita harus siap untuk menggali argumen-argumen berikutnya guna memperkuatkan argumen kita yang telah kita perbuat tadi. Selanjutnya yakni cabang-cabang filsafat. Saya juga mengutip dari pendapat Siti Gajalba, filsafat, cabang-cabang filsafat yang meliputi metafisika, teori pengetahuan atau epistemologi, dan filsafat nilai atau aksiologi. Metafisika atau dalam bahasa lain ontologi. Dalam pokok pembahasan masalahnya yang meliputi filsafat hakikat, filsafat alam, filsafat manusia, dan filsafat ketuhanan. Teori pengetahuan atau epistemologi. Dalam teori ini membahas tentang hakikat pengetahuan, dari manakah asal-usul atau sumber pengetahuan itu berasal, dan bagaimana bentuk pengetahuan itu yang tepat dan yang benar. Selanjutnya, filsafat nilai atau aksiologi. Filsafat ini membicarakan tentang hakikat nilai, di manakah letak nilai itu, apakah dari bendanya atau dari perbuatannya pada manusia itu sendiri. Di sisi lain saya juga mengutip dari pendapat Louis Katzoff yang mengatakan cabang filsafat ini terbagi menjadi dua, yakni cabang filsafat yang memuat materi ajar tentang alat dan juga cabang filsafat yang memuat tentang isi atau bahan-bahan informasinya. Cabang filsafat yang merupakan alat adalah logika itu sendiri, termasuk di dalamnya terdapat metodologi atau cara berpikir. Sedangkan cabang filsafat yang merupakan isi diantaranya metafisika, epistemologi, biologi kefilsafatan, psikologi kefilsafatan, antropologi kefilsafatan, sosiologi kefilsafatan, etika, estetika, dan filsafat agama. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.